Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia hingga akhir zaman. Jika manusia senantiasa selalu membaca dan mengamalkan kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran, Allah telah menjanjikan bahwa dalam kehidupannya akan selalu memperoleh kelapangan hidup dan tidak terjebak dalam kesesatan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena kelak ia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah satu dari sekian banyak dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang Islam yang membaca Al-Quran seperti buah jeruk yang rasanya enak dan harum. Sementara orang Islam yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma yang rasanya manis tetapi tidak wangi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat beriman, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran banyak memberikan manfaat karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup di dunia. Namun, banyak orang yang merasa malas membacanya. Padahal keutamaan membaca Al-Quran ini sangat luar biasa besar. Berikut ini adalah beberapa keutamaan membaca Al-Quran yang kita dapatkan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran akan mendapat banyak keuntungan. Seorang muslim yang membaca Al-Quran tidak akan pernah merasa dirugikan. Itu artinya banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan. Beberapa keuntungan tersebut yaitu seorang muslim yang membaca Al-Quran akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kebaikan yang didapatkannya bisa menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Semakin banyak membaca Al-Quran, maka pahala yang didapatkannya juga semakin besar. Lalu yang kedua, tetap dapat pahala meskipun tidak lancar dalam membacanya. Syarat membaca Al-Quran tidak harus lancar dulu baru mendapatkan pahala. Tetapi meskipun kita masih terbata-bata dalam membacanya, tetap akan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Besarnya pahala membaca Al-Quran yang akan didapatkan adalah sebanyak 2 pahala. Yang ketiga, mendatangkan syafaat di hari kiamat. Seorang muslim yang senantiasa membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Terutama bagi seorang muslim yang mempunyai waktu khusus dalam kegiatan sehari-hari untuk membaca Al-Quran ini. Yang keempat, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang agung. Keutamaan membaca Al-Quran memang begitu dahsyat. Ibadah yang satu ini tergolong dalam salah satu ibadah yang paling agung. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukai
dan mencintai seorang muslim yang selalu membaca Al-Quran. Yang kelima, dapat menjadi hati lebih tentram. Al-Quran ini bisa membuat hati si pembaca menjadi tentram. Penting bagi setiap muslim ketika dihantui rasa cemas, takut, dan sedih untuk banyak-banyak mengingat Allah. Salah satu di antaranya yang paling mujarab adalah dengan membaca Al-Quran. Yang keenam, penyakit bisa sembuh dengan membaca Al-Quran. Ketika kita sakit, sudah semestinya sebagai umat muslim untuk mencari obat penawarnya. Di antara obat yang manjur adalah dengan membaca Al-Quran. Yang ketujuh, hatinya akan dikaruniai cahaya. Manfaat membaca Al-Quran di rumah akan mendatangkan cahaya bagi si pembaca. Umat muslim yang rutin melafalkan Al-Quran akan terhindar dari kegelapan kubur dan diringankan siksanya. Yang kedelapan, memperoleh kemuliaan. Orang yang membaca Al-Quran akan memperoleh kemuliaan. Bagi seorang muslim yang juga menghafalkannya, memahami isi dari kandungan Al-Quran, serta mengamalkannya, kelak dapat rahmat untuk memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Yang kesembilan, memperoleh kedudukan tinggi di surga. Derajat bagi pembaca dan penghafal Al-Quran sangat tinggi sekali. Bahkan bukan hanya di dunia, kelak di surga juga akan memperolehnya. Yang ke-10, ahli Quran menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap muslim pasti menginginkan hal tersebut. Beruntung bagi seorang yang ahli Al-Quran. Setiap hari selalu ditemani dengan Al-Quran. Dirinya membacanya, mengamalkannya, dan menghafalnya. Maka ahli Quran ini akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, sungguh besar keutamaan membaca Al-Quran ini jika dilakukan setiap hari. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran yang agung. Jadikanlah ia bagiku ikutan cahaya petunjuk rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang telah aku lupa dan ajarkan kepadaku apa yang tidak aku ketahui darinya. Anugerahkanlah padaku kesempatan membacanya pada sebagian malam dan siang. Jadikanlah ia hujjah yang kuat bagiku, wahai Tuhan seru sekalian alam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati hidup kita karena ayat-ayat Al-Quran yang selalu kita baca setiap hari. Semoga Al-Quran selalu menemani kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.